Berbicara tentang masalah kematian, saya teringat di dalam kitab Tanqihul Qaul Syekh Nawawi Tanara, yang mana di situ ada bab fadilati dzikril maut di halaman ke-56. Insyaallah situ nggak salah dengan kitab saya. Di situ dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama itu bisa menjadikan acak-acakan, aut-autan fitini di dalam masalah agama. Betul. Kalau ulama meninggal, pasti ini agama juga pasti acak-acakan. Jangankan ulama meninggal, ulama kagak meninggal aja juga banyak acak-acakan di agama. Betul. Ini karena faktor apa? Kematian seorang ulama yang membawa ilmu itu, orang nanti nanya-nanya masalah permasalahan agama nggak ada. Kemana yang kita harus bertanya tentang bab sholat, tentang bab zakat, bab puasa, belum lagi bab-bab faraid, bab haid dan segala macam. Karena ulamanya sudah tidak ada, akhirnya ini orang acak-acakan di dalam menjalankan ibadahnya. Betul. Ini sudah banyak terjadi karena sudah ulama sudah bikin hari, bikin tiada, bikin hari, bikin tiada. Jadi akhirnya agama ini acak-acakan. Dengan adanya acak-acakan seperti ini, akhirnya orang asal yang penting mah kita senang sama senang, suka sama suka, atau yang penting mah yang dia tidak pernah dilakukan segala macam. Nah, ini hal seperti karena tidak ada daripada ulama-ulama yang memberikan fatwa, akhirnya timbulnya acak-acakanlah agama. Betul. Ini sudah banyak terjadi. Sampai-sampai ulama pun, ulama yang pernah istiqomah, ulama-ulama yang lurus, ini sudah banyak dijadikan sasaran. Karena kita ingin menciptakan ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqomah, butuh 20 tahun kira-kira ukurannya. 20 tahun, Pak. Kenapa? Dari mulai pesantren, ya, dari mulai amil, jurumiyah, sampai terus alfiyah, sampai ke tingkat tingginya, balagonya, mantik bayannya, sampai belum fikihnya, usul fikih dan selanjutnya, itu kurang lebih bahasa sekitar 20 tahunan baru insya Allah akan terjadi ulama yang istiqomah. Alhamdulillah. Di sini ada ulama istiqomah? Ada. Alhamdulillah ada. Lurus, yang menuntun kita untuk menuju keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab kenapa? Kalau ulama tidak bisa menjalankan kita dengan lurus, maka kita akan acak-acakan yang tadi. Ulamanya ada, tapi kita malah kan diajak yang tidak benar, dan ajak tidak baik, berarti sama saja ulama ada tapi ilmunya yang mati. Betul. Nah, dengan ulama yang ada tapi ilmunya mati, ini lebih baik kita nggak usah berguru kepada ulama tersebut, karena ulama tersebut akan menjadikan sesat kepada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu. Yang kedua, kata Nabi, al-mautul agniya. Al-mautul agniya, matinya orang yang kaya, orang yang sugih, itu mentakutnya ya hasrun, yaitu suatu kenelangsaan. Kenapa? Kalau mati orang yang kaya, menurut Nabi di sini ada orang kaya yang dermawan, orang yang kaya mau berbagi kepada sesama, ya, yang membutuhkan, orang kaya yang saling, ya, merangkul kepada orang yang susah. Ini bila mana orang kaya ini mati, maka timbullah banyak kesengsaraan di lingkungannya. Betul. Maka orang kaya yang begini mestinya jangan dulu mati. Pengen kita mah ya, biar supaya orang kaya ini mau ngasih zakatnya, mau ngasih infaknya, mau ngasih sodakonya, dan juga dirangkul orang-orang yang membutuhkan, anak yatim, janda-janda, dan orang-orang duafa selalu disantunin oleh orang-orang kaya tersebut. Jadi kalau seandainya orang kaya ini meninggal, pasti akan banyak yang sengsara. Ini akan ada akibatnya.
Tapi bila mana ada orang kaya yang pelit, koret, medit, wah ini mah cilaka 12, betul. Karena apa? Karena ada percuma dia kaya juga, tapi tidak mau memberikan kepada orang-orang yang fakir miskin, akhirnya timbulnya disumpahin aja biar dia mampus begitu ya. Biar dia modal. Kenapa? Karena orang kayanya tersebut tidak pernah rasa kasih sayang kepada sesama. Nah, ini yang disebut kata Nabi, al-mautul agniya, matinya orang kaya yang aris, yang dermawan, itu tak menjadikan kesengsaraan buat yang lainnya. Ini dikhawatirkan. Makanya mesti harus ada lagi orang kaya yang baik, orang kaya dermawan, orang kaya yang lain. Apalagi orang kaya yang masih terus membantu perjuangan di dalam menegakkan li'ila'i kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ada orang kaya terus ngasih sumbangannya buat masjidnya, buat majlis taklimnya, buat pondok pesantrennya, ada buat lagi sedang kena bencananya seperti kayak yang di mana ya, di Semeru dan di tempat-tempat yang lain. Ini adalah campur tangan orang-orang agnia yang baik dan benar. Insya Allah semua akan beres. Berbeda dengan orang kaya tapi selain orang-orang yang baik, atau orang kafir, orang-orang yang selain orang Islam, ini memberikan ada maunya, nggak bakalan dia akan memberi akan begitu saja. Tidak, pasti dia akan ada tujuan tertentu. Karena tempat-tempat yang ada dalam kena musibah, mereka juga sama orang-orang kafir terjun. Mereka sama orang kafir juga sama bikin posko, tapi di sana poskonya untuk apa? Untuk kristenisasi. Ini terjadi di mana-mana. Ya, tanyakan saja sama abang kita ini kemarin abis dari sono Lumajang. Jadi orang-orang kafir juga sama mendirikan tenda, mendirikan ini, tapi tujuan apa? Untuk mengkristenisasi. Karena mereka tujuannya memberi, tapi untuk merekrut agar supaya orang-orang pada masuk Kristen. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi maka kita butuh orang kaya yang baik dan dermawan. Insya Allah. Itu baru yang berapa? Yang kedua. Tinggal kita nih nanti jadi yang keberapa nih kita nih? Ya tadi orang alim kita enggak. Ya orang kita sholatnya juga belang-belentong, bagaimana menjadi orang alim? Ya, atau orang kaya kagak. Kenapa? Motor sekreditannya orang-orang kaya ya kagak. Kenapa? Motor cuma juga kreditannya belum selesai. Nah, ada mungkin kali ini al-kal mautu. Ada yang ketiga al-mautul fuqara. Kematian orang-orang yang fakir, rohatun, itu akan menjadikan istirahat atau ketenangan. Nah, mungkin kita di sini nih lepas ini nih. Nah, kenapa dikatakan kesenangan dan senang? Karena orang yang susah bila mana mati, dia akan tidak lagi mikirin beras. Dia udah tidak akan lagi mikirin biaya ini dan itu. Karena orang yang susah yang sudah mati, udah susah selesai, dikuburin, udah kagak ada mikirin apa-apa lagi. Kenapa? Kalau masih hidup, entar mikirin listrik, entar mikirin anak sekolah, mikirin biaya ini, mikirin biaya itu. Kalau ada pemasukan, kalau kagak, akhirnya orang-orang susah jadi menderita. Kasihan. Jadi kalau kematiannya orang susah, itu adalah istirahatnya. Udah angguran mati aja loh, gitu bahasanya ya. Kalau orang susah, daripada lu nyusahin, banyak-banyakin beras atau mahal-mahalin beras, angguran mati aja. Kenapa? Kalau mati mah udah nggak mikirin apa-apa lagi, betul. Jadi kalau orang yang susah, kalau sekira-kira aja amalnya baik banyak, angguran udah meninggal aja dah. Kenapa? Karena memang enakan di dalam alam kubur, karena dia sudah banyak ibadahnya. Susahnya memang karena susah karena Allah, tapinya setelah dia meninggal, Allah Ta'ala angkat derajatnya di alam kuburnya. Alhamdulillah, udah gak mikirin yang lain-lain dah tuh. Ya, karena tinggal mikirnya, tinggal membawa buku amal, tinggal membawa amal-amal soleh. Insya Allah kita doakan Bapak Aceng Suratna ini menjadikan orang yang membawa amal yang baik untuk dunia dan akhirat. Amin. Karena
karena memang semuanya ada akan pertanggungjawabannya. Apalagi insya Allah almarhum meninggalkan anak-anak yang soleh, anak yang berjuang untuk membela agama Allah, agama Allah, dan juga anak yang membela para alim ulama dan para habaib yang lurus-lurus insya Allah. Yang keempat, yang terakhir ini hujan ya, hujan ini. Yang keempat adalah al-mautul umaro, kematiannya pemimpin atau presiden, fitnatun, yaitu akan timbul fitnah. Kenapa dikatakan timbul fitnah? Ya, karena kematian presiden, kematian lurah, RT, RW dan segala macam itu menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Fitnahnya bagaimana? Pasti orang berbondong-bondong berebut untuk meminta posisinya yang ketinggalan tersebut. Jadi pasti orang-orang akan nyari posisi. Saya akan gantiin presiden, saya akan gantiin gubernur, saya akan gantiin lurah, RW dan segala macam. Karena yang namanya berebut begitu, akhirnya cakar-cakaran, timbul fitnah sana dan fitnah sini, akhirnya huru-hara. Nah, itulah akhirnya menjadikan tidak ada keseimbangan di dalam kehidupan kita, sehingga gara-gara matinya pemerintah, sehingga akhirnya tidak ada yang memimpin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau seandainya yang memimpinnya baik, penggantinya juga soleh, ini bisa kebaikan buat kita. Kalau yang memimpinnya ini malah akan tambah parah, akhirnya ada peribahasa, keluar bebas daripada mulut macan, malah akan dicaplok dari mulut buaya. Innalillahi wa inna rajiun. Nah, kenapa? Karena kita akhirnya nggak pernah menikmati kenikmatan, nggak menikmati kesenangan, karena sudah selesai daripada mulut macan, malah kan semacan buaya udah mangap, udah siap menerka. Nah, ini dah mangsa saya. Nah, dengan seperti itulah kita tidak bisa mengandalkan. Kalau seandainya seorang pemimpin yang tidak beriman dan tidak bertakwa, maka kita akan sia-sia, rakyat akan menderita, rakyat akan selamanya sengsara. Ini sudah banyak terjadi. Udah terjadi belum kira-kira? Udah belum? Udah. Makanya kalau kita seperti ini terus-menerus, kapan mau maju? Dengan adanya seperti ini, kita mesti bangkit umat Islam, bangkit bersama ulama-ulama yang istiqomah untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan agama, dan juga untuk menegakkan semua syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saya hanya berpesan dari pertemuan kali kita ini, mudah-mudahan apa yang sudah kita renungkan, sudah kita dengarkan daripada setiap dauhan daripada Nabi kita Muhammad SAW, masuklah kita dalam kematian yang mana? Kematian ulama, mesti harus ada pengganti ulama, buru-buru. Apabila ada kematian orang kaya, mesti kita harus jadi pengganti orang kaya yang dermawan. Kalau ada orang mati yang miskin, mesti kita harus jadi orang yang bahagia, karena kita sudah tidak ada beban apapun di dalam dunia ini. Dan kalau seandainya ada kematian daripada umaro atau pemerintah, maka segeralah cari pemimpin yang beriman, yang bertakwa. Insya Allah negara kita akan menjadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini saya juga akan menyampaikan bahwasanya kami yang ada di dalam berjuang bersama beliau, bersama Habib Dr. Imamuna Al-Azam, yaitu Habib Rizik Syihab, insya Allah doakan kami sedang berjuang untuk benar-benar membela agama Allah, dan juga membela pada ulama-ulama, dan juga membela para umat dan pada masyarakat. Termasuk kami sekarang ini lagi sedang ada di tempat-tempat musibah. Kita sudah terjun dari berbagai tempat, kita sudah
tempatkan orang-orang kita, kayak seperti yang ada di Lumajang, kayak seperti ada yang waktu di Kalimantan, yang waktu ada banjir yang kagak pernah surut-surut, kita semua hadir, kita semuanya ada di sana, sebab kita ini kayak seperti kayak dulu mah ceritaan sang Kiong. Dulu kan ada sang Kiong tuh ya, kalau lagi lari sama sang kancil, ya, sang kancil berebut lari main duluan sama sang Kiong. Kata sang Kiong, kamu lari sama saya, kamu akan kalah. Kagak bisa, saya akan menang. Sisi gimana? Kalau kamu lari, panggil saya Kiong, nanti Kiong akan nyaut, gitu ya. Jadi setiap Kiong lari, setiap kelewat galengan, sang Kiong ada depan, sang Kiong ada depan lagi. Nah, itulah akhirnya si sang kancil tidak mampu untuk melewati sang Kiong, karena setiap sawah ada Kiong, ada Kiong, ada Kiong. Nah, begitulah kami di setiap bencana, di setiap tempat-tempat yang ada kena musibah, kami akan siap hadir di sana. Kenapa? Karena kami di setiap daerah ada. Jadi nggak perlu tunggu dari pusat, nggak tunggu dari daerah lain, tapi di daerah tempat kita, di situ ada kita, maka kita di situ akan terjun untuk membantu kepada masyarakat yang membutuhkan. Takbir. Itu di kita. Makanya doakan kami, doakan imam kami, doakan ulama-ulama kami, biar supaya membimbing kita untuk menuju jalan yang benar dan lurus. Amin ya rabbal alamin. Karena kemarin Jumat tanggal 17 kemarin, saya ada beberapa teman yang menjenguk beliau di Mabes Polri, ya, Jalan Trunojoyo. Memang tidak mudah untuk menjenguk beliau, artinya hanya dikasih waktu setiap Jumat. Setiap Jumat tanggal 1, 2, 3, 4, setiap bulan kan ada 4 Jumat. Nah, itu Jumat pertama buat keluarga, khusus buat keluarga. Jumat kedua untuk tamu. Jumat ketiga untuk keluarga lagi. Nah, tadi untuk keluarga tadi, yang kemarin. Nah, Jumat keempat untuk tamu. Nah, kemarin kami datang tanggal 17, berarti pas untuk tamu. Alhamdulillah kita bertemu beliau dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada suatu kekurangan apapun. Begitu juga mantunya Habib Hanif Alatas, juga sehat walafiat, cuman memang agak sakit pinggang sedikit, mungkin kebanyakan ngajar di dalam sana, sel sana. Dan beliau sampaikan salam kepada khalayak umat, yaitu khalayak, ya, umat Islam di kota Tangerang ini, khususnya di daerah Jatiuwung ini. Ayo kita refolias akhlak dengan tetap berakhlak. Artinya tetap kita nahi mungkar, tapi dengan tetap berakhlak. Ini pesan beliau. Dan beliau banyak cerita tentang kehidupan beliau di sana. Beliau alhamdulillah diperlakukan baik. Memang betul, beliau ada di dasar, ada di bawah yang enggak kelihatan matahari. Betul. Ya, cuman memang di sana memang itu basemen yang paling bawah, cuma dikasih fasilitas yang enak, kayak seperti ada AC dan sebagainya. Dan Habibana dikasih selnya itu, dikasih kunci sendiri, mau kapan saya keluar terserah, nggak apa-apa. Jadi memang beliau katakan, kami di sini nggak masalah, enak, semuanya serba bagus. Jadi jangan ada statement apa-apa terhadap kami di sini dalam keadaan sehat walafiat. Doakan kami, katanya. Dan alhamdulillah Habibana telah menyampaikan bahwasanya keputusan di MA itu udah keluar, bahwa yang tadinya umur hukuman 4 tahun jadi sekarang udah jadi dipotong jadi 2 tahun. Alhamdulillah. Jadi 2 tahun. 2 tahun yang sudah dilaksanakan udah 5 bulan. Berarti tinggal 1,5 tahun lagi. Dan bila mana sudah melaksanakan 1 tahun, nah itu boleh mengajukan banding lagi. Karena itu hak seorang yang dapat tahanan, itu hak boleh bisa mengandalkan, bisa saja dalam 1 tahun
1 bulan itu mengajukan lalu dikabulkan, bisa saja keluar. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa keluar. Amin ya rabbal alamin. Dan juga alhamdulillah ya beliau ya dihadiri banyak para ulama yang hadir di situ. Kebetulan kami waktu itu bareng dengan Kiai Masum Ciamis ya, Kiai Masum Ciamis. Di situ juga ada Kiai Mustafa Kamal Yusuf dan juga ada ulama-ulama yang lain, dan semuanya bisa hadir, bisa ngobrol, bisa bercengkerama, dan bahkan beliau banyak ngasih nasihat-nasihat kepada kita. Apa nasihat yang beliau sampaikan kepada kita? Kita tidak boleh balas kejahatan orang itu dengan kejahatan kita yang baru. Artinya kalau dia salah, kita tegur kesalahannya, bukan orangnya. Justru di depan kita tegur, tapi di belakang kita doakan. Semoga dia akan supaya mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalam beliau, sehingga kami di sana luar biasa. Berarti kita masih tetap mendapatkan ilmu karena beliau masih terus ngajar. Hampir semua tahanan 75% sudah menjadi pengikut atau menjadi murid-murid daripada Habibana Rijik bin Husain Syihal. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu informasi yang saya sampaikan kepada bapak sekalian. Kita doakan saja, masukin di setiap waktu kita atau salah satu di sholat kita minta Allah agar supaya Allah Ta'ala bebaskan dan juga berikan kesehatan dan juga berikan kemenangan di dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Maka dari saya mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kelancangan dari segi penyampaian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.